Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi ini first vlog aku, dan di sini aku mau ngisi dengan pengalaman aku KKN di Desa Madu Bojosongo Boyolali. Jadi KKN ini itu adalah pelengkap buat aku kuliah gitu. Pasti kalian tahu dong KKN itu apa, kuliah kerja nyata. Jadi karena nggak ada mandiri, ini tuh full semuanya dipilihin sama kampus. Jadi literally banget, aku tuh baru kenal banget sama teman-teman aku di sini ya karena KKN ini. Kayak 2 kali ketemu bulan bareng, gila gak sih? Tapi di luar ekspektasi, sekarang aku sayang banget sama mereka. Jadi kalian mau tahu gak sih apa aja yang kita lakuin pas lagi KKN? Tonton terus sampai habis ya. Jadi saking kekeluargaan kita punya keluarga Cemara, kita punya Ayah Yusuf, Mami Livia, Ibu Rinfi, Aa Ihza, Teteh Isti, ada Lek Daimah, ada Kakak Alif, Kakak Aul, Kakak Hikmah, Lae, sama Afifah. Sebenarnya kayak gitu tuh awalnya coba seru-seruan doang, contokan, cuman jadinya kayak beneran gitu, kayak keluarga banget. Tapi emang ya sesayang itu. Jadi kita tuh punya beberapa kegiatan rutin yang biasanya kita lakukan di sana. Salah satunya itu ngajar TPA Hidayah, yang biasanya itu dari jam 3 sore sampai jam 5 sore setiap Senin sampai Sabtu di Dukuh Gatak. Nah, ada juga bersih-bersih desa yang dimana dilakuin itu tuh setiap akhir pekan di hari Minggu bareng warga-warga sekitar di Gumuk Rejo dari jam 7 pagi sampai selesai. Ada juga kegiatan KWT yang dimana itu tuh kayak nanam tanaman gitu bareng sama kawan petani dari jam 7:30 sampai jam 10:30 di hari Kamis. Nah, selain itu juga ada kita ngajar di sekolah SDN 2 Madu. Nah, itu tuh setiap hari ngajarnya. Kalau Senin sampai Kamis tuh jam 7 sampai jam 12:30. Kalau Jumat sampai Sabtu itu jam 7 sampai jam 11. Nah, lihat deh. Pas itu tuh ada dia nangis-nangis sedih-sedih karena pisah sama kakak-kakaknya. So cute. Nah, di hari Jumatnya sore hari Ba'da Asyar itu ada senam lansia di Madu Kidul. Biasanya itu yang datang tuh orang-orang lansia. Lihat, apa paling semangat tahu. Nah, kalau buat tahlil sama yasin ini tuh biasanya kayak safari home gitu, pindah-pindah tempat. Biasanya hari Kamis, Ba'da Maghrib sampai Ba'da Isya. Nah, kita juga ada hadroh setiap Rabu, Ba'da Isya sampai 9:30 di Duku Banjaran. For your information, hadroh itu sampai malam banget, sekitar sampai jam 9:30, jam 10-an gitu. Ini kita punya proker yang namanya rumah belajar. Jadi tuh kita tuh ngajar adik-adik buat ngebantu menambah ilmu, bantu adik ngerjain PR segala macem di situ setiap hari di posko kita. Jadi selain rumah belajar yang kita buat, juga ada kegiatan rutin yaitu tadarus di musola setiap hari Senin, Kamis, sama Sabtu setelah Ba'da Maghrib. Selain itu kita juga punya kegiatan tambahan. Pertama tuh ada posyandu, itu setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 12. Itu tuh di posyandu di Desa Madu. Selain posyandu, di hari yang sama juga, di waktu yang sama juga ada vaksinisasi tapi di Kelurahan Madu. Nah, tanggal 19 Juli jam 9 sampai jam 12 itu ada kaderisasi kesehatan dari kecamatan di Kelurahan Madu. Jadi kayak dari pusat itu tuh kayak ada sosialisasi tentang kesehatan untuk desa tersebut. Nah, kita punya 2 proker besar, yaitu ada Perisai sama Taman Buah. Perisai itu adalah perlombaan kreasi islami di TPA Al-Hidayah. Proker ini tuh digabungin 2 kelompok, 167 sama 168, yang dilaksanakan di Masjid Jami Luhur Al-Barokah Kerajaan jam 1:30 sampai jam 5 sore. Nah, kegiatan Perisai itu tuh ada beberapa, ada penyerahan kenang-kenangan berupa Al-Quran, ada lomba mewarnai, estafet karung, estafet karet gelang, estafet air, dan terakhir kita foto bersama. Proker ini sekaligus menjadi kegiatan penutup mahasiswa KKN di TPA Al-Barokah. Jadi selain ini kita kayak perpisahan gitu, bye-bye. Proker besar selanjutnya itu ada proker Taman Buah. Ini juga proker yang digabungkan antara 2 kelompok. Pengajarannya itu selama 4 hari, tanggal 12 sampai 16 Juli. Kita tuh membuat plat tulisan nama pohon, membersihkan area taman buah, mengecat ulang icon tulisan yang ada di taman buah, dan finalnya itu adalah kita mempromosikan icon Desa Madu Taman Buah di akun sosial media seperti Instagram dan Google Maps. Nah, yang kalian tahu kan tanggal 10 Juli itu ada Idul Adha. Nah, kita tuh ngerayain lebaran bareng, terus sholat id bareng di Masjid Jamil Al-Barokah di Dukuh Kerajaan. Terus abis itu kita motong hewan kurban, dan juga alhamdulillahnya dari perwakilan 167 Mas Fakih naruh hewan kurban di sana 1 kambing.
Dan habis itu malamnya kita menikmati waktu lebaran dengan bakar-bakar bersama teman-teman. Nah sekarang aku bakal ceritain tentang kebahagiaan aku bersama keluarga Cemaraku. Nah kebiasaan kelompok aku tuh kayak bagus banget, tau gak sih? Kayak kita tuh harus sholat jamaah gitu loh. Gak harus sih, kayak kita punya mami yang sangat amat melihat anak-anaknya dan keluarganya tuh harus sholat. Dan itu tuh lucu, kita berjamaah bareng-bareng. Dan emang itu tuh jadi kebiasaan kita. Jadi kalau kita gak berjamaah tuh kayak yang aneh dan gak biasa. Jadi thanks banget buat mami karena udah ingin kita sholat terus 5 waktu. Terus juga aku gak ngerti lagi di posko mana yang makanannya selalu enak. Di posko aku tuh makanannya enak terus, kayak gak pernah ada yang namanya kekurangan makanan. Dari makanan manapun kita ada, majelis makanan pun kita ada. Jadi saya thanks banget juga buat teteh sama ibu sama yang lainnya yang suka di dapur buat masakin keluarga Cemara kita. Terus juga aku gak ngerti lagi posko mana yang setiap minggu tuh pasti jalan-jalan. Kayak kita selalu healing buat ngebahagiain kita, biar kita tuh gak stres di KKN. Tapi emang gak stres sih, kita senang-senang terus. Kita kayak jalan-jalan, kita main ke alun-alun Boyolali. Dan harus rame-rame, dan harus komplit. Kalau gak komplit kita tuh kayak gak pergi. Segemes itu. Terus juga kita pernah ke pasar malam Boyolali buat main wahana-wahana. Terus juga kita kayak nemuin tempat gitu di Boyolali. Terus kita datang ke sana, terus kita bikin konten ini. Lihat ya. I love myself, but damn, I like me better when I'm with you. Terus juga kita berenang di kolam renang dekat posko, namanya Kusuma Pool and Resto. Jadi setelah semuanya proker kelar, kita berenang ke sana. Oke, jadi udah selesai, segitu aja cerita aku tentang KKN aku yang sangat membahagiakan ini. Dan bye bye. Tonton sampai habis banget pokoknya.